Halo, ketemu lagi dengan Bu Mei. Hari ini saya mau menjelaskan materi tentang opportunity cost atau biaya peluang atau biaya kesempatan. Materi ini penting banget. Kenapa saya bilang penting? Karena sering sekali muncul di soal-soal, baik yang diujikan di ujian-ujian sekolah maupun di ujian-ujian untuk masuk perguruan tinggi. Jadi pastikan kamu menyimak video ini sampai akhir agar benar-benar mengerti konsepnya, ya. Apa sih biaya peluang itu? Biaya peluang itu adalah sesuatu yang dikorbankan atau kesempatan yang hilang atau peluang yang hilang karena pemilihan salah satu alternatif. Jadi maksudnya gini, kalau kamu dikasih pilihan, kemudian harus memilih salah satu, otomatis kan ada yang tidak dipilih. Nah, yang nggak kita pilih itu yang disebut dengan biaya peluang. Oke? Nah, kalau di soal gimana sih cara menentukan besarnya biaya peluang? Clue-nya itu yang pertama, biaya peluang itu adalah angka atau kesempatan yang tidak dipilih. Oke? Jadi kalau dikasih pilihan A atau B, ya, misalnya A itu angkanya berapa, B itu angkanya berapa. Ya, kalau kamu memilih A, maka biaya peluangnya adalah sebesar angka B. Kalau kamu memilih B, maka biaya peluang itu adalah sebesar angka A. Kalau di soal itu nanti pasti ada angkanya. Nah, kemudian gimana kalau sisa pilihannya lebih dari satu? Ya, kalau kita punya dua pilihan, otomatis kan kalau memilih salah satu, sisanya satu. Nah, tapi kalau misalnya pilihannya itu sisa pilihannya lebih dari satu, misalnya kamu dikasih pilihan A, B, C, harus pilih salah satu. Kalau memilih A, berarti kan ada dua sisa pilihan, ada B sama C. Nah, kalau kayak gitu gimana cara menentukan biaya peluangnya? Clue-nya itu adalah biaya peluangnya adalah sebesar angka yang paling besar dari pilihan yang tersisa. Ya, misalnya memilih A, kemudian berarti sisanya kan B sama C. Lihat antara B dan C ini gedean yang mana angkanya. Itulah yang biaya peluang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat di contoh soal berikut. Contohnya Andi bekerja di bank dengan gaji 4 juta per bulan. Ya, kemudian dia menerima 2 penawaran usaha yang bisa dikelola kalau dia berhenti bekerja. Penawaran tersebut adalah pertama usaha mie ayam dengan keuntungan 4.500.000 per bulan, yang kedua usaha bubur ayam dengan keuntungan 3.750.000 per bulan. Nah, pertanyaannya, berapa besar biaya peluang jika Andi memutuskan untuk tetap bekerja di bank? Ya, nah, dari kondisi ini kita bisa lihat bahwa pilihannya itu ada 3. Pertama, kerja di bank, gajinya 4 juta per bulan. Pilihan kedua, usaha mie ayam, peluang keuntungannya 4.500.000. Kemudian pilihan ketiga, usaha mie ayam, peluang keuntungannya 3.750.000. Ingat, clue yang pertama tadi, biaya peluang itu adalah yang tidak dipilih. Nah, di soal kita kan dibilangnya dia memilih bekerja di bank. Ya, kalau dia memutuskan untuk bekerja di bank, maka ini langsung kita cross. Tidak mungkin yang 4 juta jawabannya. Kenapa? Karena dia kan memilih kerja di bank. Sementara biaya peluang itu adalah yang tidak dipilih. Nah, berarti kan dia memilih pilihan nomor 1 ya. Berarti sisa pilihannya ada 2. Usaha mie ayam atau bubur ayam. Nah, ingat tadi clue yang kedua. Kalau sisa pilihannya lebih dari 1, maka biaya peluangnya itu kita lihat angka terbesar dari sisa pilihan. Nah, ini kan sisa pilihannya, yang satu angkanya 4.500.000, yang satu 3.750.000. Gedean mana angkanya? Gedean 4.500.000 kan? Udah, berarti jawabannya 4.500.000. Ya, jawabannya adalah 4.500.000. Gampang sekali sebenarnya. Ya, jadi ingat, biaya peluang itu bukan yang dipilih. Jadi kalau dia memilih di bank, berarti coret. Tidak mungkin ini jawabannya. Sisa pilihannya ada 2, lihat angkanya gedean yang mana. Ya, karena gedean 4.500.000, maka biaya peluangnya adalah 4.500.000. Kalau sudah paham sebenarnya ini gampang sekali menjawab soalnya. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan saya. Cukup sekian dulu video kali ini, nanti ketemu lagi di materi yang lain. Sampai ketemu lagi.